Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi bersama saya Jarene Kang Priyo di podcastnya Bahasa FM Bojonegoro. Dan khusus malam ini saya kembali kedatangan sahabat saya yang sangat luar biasa yang sudah berkelana ke penjuru dunia ya. Ya karena sepak terjang beliau ini akhirnya dia mendapatkan sebuah kebanggaan, prestasi yang sangat luar biasa. Kita akan bedah malam ini kira-kira apa saja sih yang diperjuangkan. Dan yang terbaru, beliau ini juga salah satu pemuda pelopor Bojonegoro yang berprestasi dalam dunia pendidikan. Ya, langsung saja inilah Kang Ridwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo semuanya. Ya, saya manggilnya lebih ke Kang Ridwan apa ke Agung atau Agung Ridwan atau Agung Pantomim itu apa sih sebenarnya biasanya dipanggilnya? Oke, panggilannya adalah Agung Ridwan kan. Agung Ridwan saja, ya. Tapi kalau di YouTube, Instagram atau TikTok Agung Ridwan tambahi Bojonegoro. Oke, Agung Ridwan Bojonegoro itu nama brandnya ya. Jadi teman-teman kalau mau tahu lebih detail langsung saja Agung Ridwan Bojonegoro ya. Ya, sebelum nanti kita bedah lebih detail lagi teman-teman semuanya, siapa sih sebenarnya Kang Agung Ridwan ini ya? Dan kenapa kok tadi di narasi awal saya kok bicara tentang berkelana dan mungkin sekarang juga lebih kerennya lagi tentang pengabdian ya, tentang kedekatan dengan anak-anak. Sebenarnya proyeknya apa sih? Yang diperjuangkan apa? Dan kenapa kok bisa jadi salah satu pemenang di Pemuda Pelopor juga ya. Tahun 2000 berapa itu Kang? 2020. 2020 ya. Yuk kita langsung saja tanya langsung. Silahkan Kang Ridwan. Perkenalkan diri singkat saja. Monggo ya. Oke semuanya, perkenalkan nama saya Agung Ridwan dari Ngroworejo, Ngroworejo. Di mana saya punya kegiatan yaitu Perpusgada dan dunia imajinasi. Perpusgada dan dunia imajinasi ya. Ini yang diperjuangkan. Tapi buat kita mungkin agak bingung ya. Apa sih maksudnya perpusgada dan dunia imajinasi itu? Nah ini mungkin yang menjadi awal mula kenapa akhirnya jadi sosok yang diangkat jadi pemuda pelopor gitu ya. Ya langsung aja Kang, gak usah lama-lama. Bagaimana awal ceritanya kok sampai akhirnya mendapatkan prestasi sebagai pemuda pelopor Bojonegoro? Oke, tingkatnya Jawa Timur, Kang. Jawa Timur ya, ya. Runner up provinsi pemuda ya. pelopor di bidang pendidikan. Bidang pendidikan. Tingkat Jawa Timur 2020 yang diberikan penghargaannya waktu di Gerhadi Jawa Timur. Jawa Timur. Gubernur langsung ya? Iya, gubernur langsung. Apa yang diperjuangkan dalam dunia pendidikan itu? Waktu itu pakai program yang Perpusgada. Perpusgada. Apa itu? Perpustakaan Semangat Muda. Nah, ini perlu dibongkar lebih detail. Apa sih perpustakaan itu uniknya? Nah, di mana perpustakaan ini memiliki 3 kegiatan besar, yaitu pertama di bidang literasi, ada perpustakaan keliling pakai becak, bayarnya pakai sampah anorganik. Yang kedua, ada les di pendidikan, ada les bahasa, les bayar sampah. Di mana lesnya di pinggir makam dan juga yang ikut les adalah dari anak-anaknya marginal, keluarga dari marginal. Yang ketiga, yaitu pementasan untuk anak-anak. Pementasan. Pementasannya pun tidak di gedung dan dimanapun, tapi di pinggir makam, kadang di jalan dan di teras tetangga. Oke, sepertinya kok penuh dengan keunikan ya. Kita bukan yang pertama dulu tadi ya, Kang Agung. Tadi bicara tentang perpustakaan keliling pakai becak. Iya. Perpustakaan keliling pakai becak dan bayar sampah. Betul itu detailnya bagaimana? Jadi pakai becak keliling-keliling dari satu tempat ke tempat. Terus yang mau baca itu siapa? Kebetulan anak-anak, Kang. Oh, targetnya anak-anak. Dulu kan belum langsung anak-anak, coba semuanya kan random kan gitu. Oh, random lah ya. Ternyata kekuatan saya adalah bisa menarik untuk anak-anak. Anak-anaknya saja. Iya. Bagaimana konsep menariknya itu? Dengan cara adanya bukunya tentunya. Bukunya unik-unik, bukan anak. Terus yang kedua ada mewarnai. Terus yang ketiga ada mendongeng, pantomim, terus ada wayang. Oh jadi mengundang anak-anak supaya mau baca itu dengan ada atraksi-atraksi tadi itu? Iya betul sekali. Mewarnai, berdongeng, pantomim dan pementasan wayang segala macam itu? Iya. Apa yang dicari dengan dorong-dorong becak itu? Sampai sejauh mana? Kok bisa gitu ada ide perpustakaan, bukunya di dalam becak, terus becaknya keliling gitu? Iya. Karena dulu itu saya resah Kang. Karena di mana di perpustakaan daerah ataupun perpustakaan-perpustakaan yang bagus-bagus di daerah Bojonegoro itu kenapa kok sepi dengan anak-anak? Yes. Nah, perpustakaan tapi seperti kayak kuburan. Iya.
tidak ada yang mampir ya, tidak ada yang baca buku ya. Betul ada yang mampir Kang. Tetapi kan saya lihat dari Daftar hadir. daftar hadirnya kan. Saya membaca polanya. Oh. Karena saya kan matematika kan. Nah. Oh iya, jadi penuh dengan penelitian ya. Jadi ada kajiannya dulu ya. Iya. Oh, iya. Jadi kan saya observasi dulu kan. Yang paling banyak ternyata remaja ke atas. Terus anak-anak kenapa kok sedikit sekali yang datang. Ternyata setelah saya tanyain, saya observasi lagi, ternyata anak-anak sedikit yang diantarkan oleh orang tuanya untuk bisa sampai ke perpustakaan. Jadi tidak diantarkan oleh orang tuanya ya. Ya karena kan zaman sekarang kan itu kok Kang, apa dari 2015 sampai sekarang pun kan karena kan banyak orang tua yang harus bekerja. Nah, Iya. pagi sampai pulang Bahkan pagi. itu terkesan mustahil buat saya ya. Iya. Ya bukan mustahil lagi, mustahil ya. Ada di zaman sekarang orang tua ngantarkan anaknya ke perpustakaan supaya anaknya mau baca gitu ya. Nah. Kan itu sepertinya kok mustahil banget itu ya. Iya. Nah kalau mengandalkan dari di daerah sendiri pun keliling kan, ada beberapa kan. Nah saya sebagai pemuda waktu itu kan ingin sekali memberikan salah satu solusi. Oke. Dengan cara saya, yaitu karena saya punyanya becak gak punya mobil, ya toh? Oh iya, Gak punya jadi becak tuh motor karena atau yang apa. ada itu gitu ya. Iya kan, karena punya bapak saya. Iya, iya. Itu pun punya bapak pula ya. Iya, saya gak punya. Boleh ya sama bapak dipinjem buat keliling-keliling bawa Boleh. buku gitu. Alhamdulillah kan waktu itu kan bapak saya kan lagi rame-ramenya untuk bengkel, akhirnya tak pakai untuk becaknya. Berapa banyak jumlah buku yang ada di becak itu? Kok sampai keliling-keliling gitu? 200 sampai 300 Kang. 200 sampai 300 buku. Dari mana saja buku itu didapatkan? Dari uang mengamen. Nah, Oh, kakakku ngamen. iya, dari SMP sampai kuliah saya mengamen Kang. Dari mobil ke mobil atau lampu merah Dari ngamen kampung itu? ke kampung, dari rumah ke rumah. Oh, door to door gitu. Iya, door ngamen. Dulu Kenapa kok sampai ngamen-ngamen? Itu karena hobinya dia atau memang karena waktu itu betul-betul butuh duit pengangguran atau apa alasannya? karena saya ingin tetap sekolah, tapi waktu itu bapak saya kan lagi sepi untuk bengkelnya. Akhirnya mau tidak mau saya harus terus sekolah. Untuk beasiswa pun waktu itu kan lebih susah. Terus juga kan untuk potongan pun ada, tapi tetap harus bayar kan untuk uang gedung, seragam dan sebagainya. Mau tidak mau saya harus mencari solusi. Fisik saya tidak terlalu kuat, akhirnya bisanya waktu itu main gitar hero di sama tetanggaku. Mosok main gitar hero iso main gitar asli. Wih ditantang akhirnya coba. Coba dikasih tahu sama tetanggaku. Hati-hati lo yang udah ngamen engko. Gak. Ternyata aku ngamen. Karena kan dulu kan piye caranya aku iso tetep sekolah oleh duit kanggo bayar sekolah. Jadi ngamen itu karena keresahan ekonomi ya. Iya. Dengan niatan ingin bantu orang tua ya. Iya kan? Sudah mempunyah mental yang kuat ya waktu itu ya. Iya. Sampai berani ngamen gitu dari rumah ke rumah ya. Sudah nggak ada rasa malu atau takut minder nggak ada ya. Apa Dulu yang ya dipikirkan? wis pokoknya aku piye caranya untuk dapat uang untuk bisa sekolah kan. Saya pikir ngamen adalah sarana menuju kesuksesan bagi saya gitu loh. Oh, saat itu ya. Saat itu. Oh ya luar biasa. Ngamen ternyata adalah sarana untuk menuju kesuksesan ya. Iya. Sederhana sekali ya. Iya. Sederhana banget. Dan itu berhasil ya. Dan alhamdulillah akhirnya itu. bisa mandiri juga ya. Iya. Oke, kita kembali ke becak itu tadi. Iya. Jadi konsep becak, buku-buku yang dibeli itu dari hasil ngamen itu. Iya. Ya, dibeli sampai 200-300 buku. Terus akhirnya itu yang dikeliling-kelilingkan, terus anak-anak bacanya di mana? Konsep minjemnya gitu, prosedurnya bagaimana? Jadi saya keliling, memangnya keliling di kampung sendiri Kang. Oh awalnya di kampung sendiri? Ternyata di kampung sendiri itu diolok sama tangga saya. Mek taek lele. Karena saya berpikirnya juga, ya gak cuma sekedar mek Iya. taek. Wagi ngopo? Iya, kan banyak gitu Goes-goes kan. becak, Nah. bawa buku, gak ada duitnya, Iya. keliling-keliling hanya untuk ngasih kesempatan anak mau baca. Iya kan? Ya gak cuma sekedar mek taek. Wih mek rupa-rupa kira taek tau. Nah di situ kan aku Jadi di nama tetangga ya, banyak tetangga yang menghina ya gitu ya. beberapa sih. Berapa? Tapi dengan sebutan mek tae itu bukannya malah makin down, makin semangat enggak? Wah tambah semangat. Tambah semangat ya? Saya ingat bahwa Rasulullah aja harus hijrah dari Mekah ke Madinah. Wah, ya, iya. Nah, akhirnya pun saya harus Hijrah juga. hijrah maksudnya untuk purpose keliling. Iya, maksudnya enggak di kampung itu lagi, enggak di kampung Nggak di kampung sendiri. sendiri. Karena terlalu banyak hujatan itu tadi.
Karena memang mentalnya kan masih kurang kuat lah Kurang sedikit kuat, lah. Akhirnya coba untuk keliling di Mojo Kampung. Dan ternyata ada satu keluarga di mana mereka itu suka sekali untuk membaca, Kang. Dia membaca sampai 2 jam, Kang. Sampai aku tidur, Kang. Di rumahnya itu? Mampir di rumah kan perpus keliling baca gratis 10 jam, monggo bayarnya nggak pakai uang, bayarnya pakai sampah anorganik kalau jangan. Oke, jadi saya paham. Jadi orang boleh minjem buku, boleh baca, bacanya gratis. Tapi kalau dibawa Pulang beberapa hari gitu pulang, seminggu, Kang. seminggu boleh. Dia bayarnya pakai sampah. Sampah. Seberapa banyak sampah yang harus disetorkan sebagai pengganti botol bayaran bekas, itu? gelas bekas bebas, Bang. Oh, enggak ada ukuran khusus. Satu botol atau satu gelas itu aja boleh. Untuk seminggu? Untuk seminggu. Minjem Kan memang niatnya kan seminggu? bukan untuk bayar yang untuk dapat uang banyak, bukan, Kang. Kan bagaimana caranya membuat inovasi gitu kan. Inovasi tapi yo bener tonggomu mek taek. Hei, keliling-keliling bawa becak. Loh, Masa bayarnya cuma 1 botol seminggu pinjem? Iya kan, memang kan bukan untuk cari uang kan, memang dulu kan dikasih tahu sama waktu itu saya pernah kerja di salah satu les-lesan di Bojonegoro, dikasih tahu sama atasan, Mas Agung perpus keliling itu bagus, tetapi kamu harus tahu, harus membuat inovasi baru. Perpustakaan biasa atau keliling biasa nggak bayar, itu biasa baik. Ya. Tapi kalau bayar pakai uang, maka sedikit pinjam. Kamu harus buat inovasi. Contohnya Dokter Gamal. Dokter Gamal itu membuat pemeriksaan bayarnya pakai sampah anorganik. Dimana diatur dengan skema berapa kilo. Nah kamu coba 1 aja atau 2 saja untuk memancing untuk anak-anak, siapa tahu bisa mengingatkan kepada mereka bahwa botol bekas atau gelas bekas itu bisa digunakan untuk karya yang lain. Oke. Berarti intinya ini boleh dong saya sebutnya bisnis ya. Jadi ada nilai bisnisnya dong. Karena kalau orang udah ngumpulin sampah, sampahnya dikumpulkan dijual lagi gitu. Untung dong. Kalau aku enggak tuh, Kang, kan 1 deal. Dia 1 deal kalau yang ngumpulin banyak, akhirnya dapat untung gak dari sampah itu? Enggak. Enggak dapat untung? Enggak tahu, 1 kilo ke 2.000 loh, Kang. 1.500 biasanya. 1.500, 2.000. Nah itu butuh berapa lama mengumpulkan 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan ngentok 1 kilo? Ya orang mesti, Kang, berapa kilo kan. Berapa kilo gitu, tapi 3 bulan itu baru bisa dicairkan. Iya. Dan itu pun gak banyak. Iya, kan memang kan tujuan saya bukan untuk itu kan. Nah, tujuan saya adalah bermanfaat. Bermanfaatnya. Tapi kerja rodinya itu tadi ya. Terus apa yang terjadi dengan buku-buku yang dipinjam itu? Biasanya akan tetap balik gak atau ada kejadian-kejadian Harus lain? menyiapkan mental di mana 80-90% hilang bukunya. Minjemin buku, udah siap mental bahwa buku itu gak bakal balik. Buku itu udah pasti hilang. Dan kemungkinannya 80-90%. Iya, Kang. Jadi buku yang mbok kelompokno akeh mau ya protol sisi-sisi hilang sisi-sisi. Dan tambah itu dulu kan tak data kan, bener-bener data kan sampai 1.000 buku. Sampai 1.000 buku kita punya stok itu. Iya kan. Iya. Waktu itu kan saya pernah coba, saya kan baca buku kan, room tour itu rumah membaca. Tata caranya tak gunakan. Tata caranya dia mulai awal kan open donasi kan. Iya. Ternyata aku coba di Facebook kan open donasi atau apa kan, waktu itu kan zamannya Facebook kan sing terkenal kan. Oh iya, tahu. Belum ada WA, belum ada. Saya aja belum ada. Belum, Kang. Aku harus SMS ke 1.500 lebih orang untuk SMS. Semangat Gong, gak ada buku sama sekali. Terus aku baca lagi. Modal semangat tok tapi gak nyumbang gitu ya. Ternyata harus ada aslinya. Aslinya apa? Maksudnya kita harus mancing. Ibaratnya kita harus punya buku beneran, harus punya keliling duluan baru kita donasi. Ternyata kayak gitu. Sudah ada buktinya gitu ya. Iya, baru orang akan terpercaya bagi kita kan. Akhirnya dari itu uang ngamen. Aslinya untuk bayar untuk kuliah, untuk pertama kali untuk daftar kuliah gak jadi. Akhirnya tak buatkan beli buku, terus ponakanku tahu, bilang sama orang tuaku, wah aku diamuk Kang. Diamuk mbek wong tua. Wong tua. Ya basane ya mek taek mau neh lagi-lagi ya. Sesuk gue mangan angel kok buku kuwi nang tambahan gue buku, gue wong liya tambahan. Tujuanmu apa gitu ya kan akhirnya kan. Akhirnya, Wong tua ya pasti emosi. iya emosi. Akhirnya kan sampai minggat tau Kang. Minggat tapi takut lapar. Sedino tok. Bahasa minggat, takut lapar tuh karena sedino tok. Orang minggat tuh minus sebulan, 2 bulan. Ora Kang. Mergo wis peson mau yo, mulai akhirnya. Ya karena kan takut kan, akan
apa namanya ridho Allah dari ridho Orang tua. Maka dari situ kan wedi kan akhirnya ya wis mulai. Mulai, nek. Lagi nginjek nggone Jogja, mulai. Oh, udah sampai Jogja. Mulai ra iso mulai kan. Ning Solo, turune ndi Lek, Kang? Polsek aku. Ning gone masjid gak oleh. Kenekatan itu sudah ada ya, nggak punya duit sempat minggat sampai ke Jogja. Iya. Sampai Jogja baru sadar. Dua keluar 80.000 tok gak kurang, Kang. Itu bukan sadar, itu karena ketidakmampuan untuk dana minggat itu tadi. Iya. Oke. Jadi setelah orang tua marah, alasannya apa? Yuk. Karena ingin ibaratnya kan mengabdi itu tadi. Karena kan apa itu Kang? Ibaratnya kan orang tua kan pengen karena aku tidak kuat untuk kerja berat, makanya pengennya kuliah tole. Ya. Siapa tahu kan bisa untuk kerja lebih enteng lagi atau apa kan. Gitu. Kantoran, berdasi lah ya. Atau enggak PNS apa kan. PNS belakang meja ya. Ternyata kan aku lebih suka untuk apa namanya pingin caranya apa namanya Malah tuh bermanfaat itu. tinggal tuku buku gue mau. Akhirnya pulang lagi, belajarlah diskusi sama orang tua. Alhamdulillah bisa keliling dan sebagainya. Walaupun masih setengah-setengah untuk ridhonya. Tapi sudah berjalan akhirnya ya. Sudah berjalan. Tapi resiko buku hilang tuh tetap terus-terusan ada ya. Setiap kali dipinjamkan pasti gak balik gitu. Tapi ya? lebih lama semakin sedikit kan. Karena kan keliling terus kan. Oke. Karena istiqomah untuk keliling kan. Akhirnya kan orang kan anak-anak juga kan. Oh iya aku sesok gue lo seminggu. Neng gue di Mas Agung mana lo untuk purpose keliling. Untuk membalikan buku gitu kan. Saya memangnya kan 250 atau 300 buku itu keluar. Saya kembali cuma 30 buku waktu itu. Dari 300 kembali 30. Iya Kang. Sisanya dianggap Istilah ya wes lah. Udah datanya wakai soalnya. dianggap wes ibadah gitu ya. Iya. Social project gitu ya. Tapi yang membuat kenapa kok ini bisa terus dilakukan? Padahal kan dari sisi penghasilan sendiri juga kita masih kurang-kurang kan gitu. Apa yang menguatkan kok sampai segitunya mau dorong becak terus dong berarti dong ya? Karena kan aku yang bermanfaat Kang. Karena kan kata guruku kan dulu kan ditanyain kan cita-citamu apa le? Aku pingin dari iki wakeh kan. Dari guruku kan guru ngaji. Jadilah orang yang bermanfaat bagi khalayak. Bagi dirimu sendiri maupun. Jadi dasarnya sudah bicaranya bisa bermanfaat ya. Nah, akhirnya dari situ kan tertanam kan dari SD sampai SMK kan waktu ngaji. Akhirnya kan. yang dilakukan tidak semata-mata money oriented, tapi ya seberapa besar kebermanfaatan itu dan itu akhirnya tulus ikhlas ya. Iya. Terus ikhlas melakukan itu ya. Wis pokoknya bismillah ya. Bismillah ya. Karena Allah Ta'ala. Dana kurang-kurang itu tetap dijalankan ya. Das pokoknya saiki ngamen sesuk nggo tuku apa neh ngono. Oh iya. Entek sesuk gaul kene. Sederhana tuku sekali. Neh. Iya. Kan. Oke, itu masalah perpus keliling ya. Terus program yang kedua lagi. Ada kedua yaitu les bahasa, les bayar sampah. Les bahasa, les bayar sampah. Mau wes perpus keliling, bayarnya sampah, bukunya hilang. Saking ngekei les. 1 bulan setelah ya Kang. Oh 1 bulan ngasih les tapi bayarnya juga pakai sampah, nggak pakai duit. Gak pakai duit. Kenapa nggak mau pakai duit? Karena kalau emang jasanya bagus kan orang pasti siap dong orang tua bayar pakai uang. Karena gini Kang, akan merasakan pingin bermanfaat juga bagi sekitar juga kan, di daerahku juga kan. Nah, karena ada anak tetanggaku, sing DE pingin les tapi gak duit akeh ngomong ngono. Karena dia kan sama orang tuanya kan biasanya kan keliling untuk meminta-minta kan Kang gitu. Jadi pengemis kan. Nah, di mana sing les ini adalah dari keluarga marginal, dari keluarga marginal. Iya, dari anaknya pengamen, pengemis, pengepul sampah dan serabutan yang lainnya. Pokoknya yang benar-benar ekonominya di bawah sekali ya. Iya. Yang nggak memungkinkan sepeser pun mereka untuk bayar les gitu ya. Nah kan kesempatan itulah yang pengen tak munculkan. Iya. Nah di mana di tempatku kan ada untuk penampungan tunawisma Kang. Nah itu kan. Lesnya di situ. Lesnya di makam. Nah. Kok iso di makam? Pinggiri makam Kang. Kan makam kan ono apa jenenge space lebih kan. Nah, kenapa harus di makam? Kenapa gak di rumah atau di tempat lain yang kosong? Karena kan mencari tanah lapang. Karena kan waktu itu kan aku les kan di rumah. Dimarahin sama ibuku. Wes perpustakaan keliling bayar, les ora bayar neh ngono. Jajal bayar 500, gak tego aku Kang. Oh, jadi malah orang tua minta yang penting bayar ada pemasukan. Karena kan pinginnya, lah kok bayar piye terusan iki, bayar kuliah. Kan akhirnya aku jadi kuliah, terus
baru bayar 250 kurang 4.500.000. Itu belum tak bayar kan. Konti berarti. Makanya emak juga ikut teriak-teriak ya. Iya loh. Bikin kegiatan sosial terus saya duwe gak eneng-eneng ngono ya. Akhirnya keluarlah dari rumah. Dari tempat yang luas tadi yang free gitu ya. Ada 2, di makam maupun di di stadion. Kalau stadion gawatnya adalah nanti ketika nyebrang jenenge caci cilik kan. Oh iya, nyebrang jalan raya gede kan apa kan. Nanti takutnya ada apa-apa kan. Nah, akhirnya memilih di makam itu ya. Pikirnya makam. Karena lebih dekat dengan rumah anak-anak. Dan ternyata boom. Ternyata anak-anak pesertanya banyak. Anak 30-an. Sampai 30-an. 10 sampai 30. Kalau untuk biasanya kalau pas dengi cacah gitu semangat 30 anak. Sampai 30-an. Aku waktu itu ngajar sendiri. Dan itu anak-anak keluarga marginal semua. Iya. Gitu ya. Dan karena aku bisa matematika, maka aku kasih matematika. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan yang uniknya adalah anak-anak ini rata-rata dulunya ada yang nilai 0, ada nilai 10 atau berapa kan. Nah dari situ pengen tak angkat untuk mentalnya. Lewat apa? Lewat ketika mereka mengerjakan soal, nggak langsung tak kasih nilai. Jadi dikerjakan dulu, tak kasih nilai soal 10 penjumlahannya mama. Anda salah kerjakan dulu. Benarkan dulu ini untuk salah. Terus nanti kalau sudah selesai tak kasih nilai 100. Ternyata ketika dikasih nilai 100. Maaf, selesai itu kalau udah pas bener semua. Kenapa nggak dikasih soal pas 10 itu misalkan salah langsung dinilai? Karena mentalnya nanti jatuh nanti. Sudah jatuh soalnya, sebelumnya sudah jatuh. Mentalnya karena kan sama gurunya enggak maksudnya sudah diajari kan belum bisa karena anaknya kan. Karena memang setiap anak kan memiliki berbeda dalam belajar kan, belajar kan. Nah dari situ belum adanya tambahan untuk belajar atau akhirnya kan tak kasihkan untuk belajar itu, leskan itu kan. Oke, ini masuk kategori pendidikan mental yang sangat luar biasa ya. Jadi konsep memberikan nilai itu harusnya seperti itu ya. Terus jadi masa-masa pembelajaran itu gak perlu dinilai gitu. Diajarkan terus sampai dia bisa berhasil baru dikasih nilai gitu ya. Dan aku terinspirasi dari les kumon Kang. Aku dikasih tahu apa yang uniknya? Uniknya adalah di sana dikasih nilai 100 terus. Kenapa? Tak lihat terus kan. Apa sih yang beda kan apa? Nilainya selalu 100? Nilai 100. Salah tapi tetap dilanjutkan lagi. Karena dari situ aku ATM. Untuk bagaimana caranya untuk menumbuhkan mental saya coba kan. Dan sebelum les tak tambahi sendiri dengan gayaku. Adalah dengan Bismillahirrahmanirrahim, aku semangat, aku bisa. Kalau kita mau berdoa semangat kita pasti bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Aku semangat, aku bisa. Aku bisa. Itu seperti kayak kata kunci di awal ya. Iya. Keywordnya sebelum belajar gitu ya. Sebelum belajar itu dulu. Oke, akhirnya anak-anaknya juga merasa yakin, semangat. merasa bisa ya, semangat. Dan memang yang nilainya 0 dalam matematika, biasanya digambari babi atau gambari apapun itulah itu kan. Iya. Akhirnya mereka naik pelan-pelan. Nilainya jadi 5, naik lagi 10. Itu di sekolah apa nilai di sekolah? Di sekolah ya? Di sekolah. Yang tadinya mereka sama sekali gak bisa? Lambat laun akan meningkat dan akhirnya disitulah mental mereka menjadi kuat dan ada juga yang sampai diterima di SMP favorit waktu itu kan. Wah, anak-anak dari keluarga marginal yang jelas-jelas tidak punya kekuatan untuk les dan secara kecerdasan juga pasti di bawah standar banget ya kan. Ada juga yang tinggi ada juga, ada yang standar banget ada yang tinggi juga. Bahkan sampai tinggi juga ada gitu ya. Tapi gara-gara akhirnya ikut les bahasa ini bisa berubah semuanya ya. Tapi bayarnya tetap bayar sampah. Bayar tetap 1 botol 2 botol iya, itu tadi. Dikumpulkan baru dijual. Dapatnya berapa? Rokang ora tahu tak berono karena kan memang dari hati kan. Jadi itu ya anggapannya ya penting gak penting lah ya. Serah penting. Pokoknya intinya adalah untuk memberitahukan pada anak-anak iki lho iso digawe kerajinan tangan atau gak iki iso mbok kumpulo lho Nduk, engko iso budal. Nah, ngono maksudnya kan. Jadi lebih ke arah ke edukasinya lagi yang diangkat. Gak cuma sekedar uang ya. Ya luar biasa ya. Ini benar-benar bermanfaat sekali ya berarti ya. Anak-anak yang gak mampu akhirnya jadi mampu ya. Iya Kang. Terus yang ketiga? Yang ketiga yaitu pementasan di puncaknya ini kan. Jadi pementasannya itu ketika liburan sekolah semester 1 dan semester 2. Saya terinspirasi dari
teman saya yaitu Alvan Tomim dari Jember, dia membuat festival liburan Condro di daerah Jember sana. Dia buat liburan, panitia, yang tampil, MC-nya adalah anak-anak. Nah dari situ saya mencoba untuk melakukan hal tersebut dengan gayanya di daerah saya, di daerah Kerowo. Karena saya melihat anak-anak itu tidak terlalu membutuhkan untuk guru yang pinter. Tidak butuh guru yang terlalu pinter. Tetapi guru yang jiwa raganya ada untuk anak-anak. Apa untuk maksudnya jiwa dan raganya? Oh, mendampingi anak-anak secara 100% ibaratnya gitu. Mendampingi mereka ketika mereka lihat, Mas Agung aku pengen tampil tari. Tari apa nduk? Mas Agung belum bisa. Wes to Mas Agung delok ae ya, aku kurang piye. Oke, kita dampingi. Jadi selalu ada untuk mendampingi. Terus apalagi ada lagi, terus akhirnya minta tolong sama teman-teman yang paham, atau apakah nanti didampingi juga gitu kan. Akhirnya lambat laun anak-anak semangat Kang. Nah, akhirnya berani untuk tampil memangnya mau Mas Ageng. Akhirnya gelem Kang. Nah. Jadi secara nggak langsung lagi-lagi ini pendidikan mental lagi yang luar biasa ya. Dan akhirnya pementasan ini gitu. Akhirnya anak-anak sering ditunjuk untuk tampil di sekolah juga kan. Oh, akhirnya jadi talent-talent yang akhirnya berkembang ya. Iya, kan? Jadi luar biasa. Jadi ini puncak dari pementasan itu ya pendidikan-pendidikan karakter yang ditanamkan dari awal tadi akhirnya bisa dipraktekkan di sini ya. Iya, kan? Jadinya keberhasilannya dilihat dari situ ya. Oke, dan 3 hal inilah yang akhirnya menjadi dasar kenapa kok akhirnya sempat mendapatkan prestasi sebagai pemuda pelopor. Iya, kan? Gara-gara proyek-proyek ini ya. Proyek-proyek itu Kang. Di tingkat provinsi itu Di tingkat provinsi. Dapat hadiah berapa waktu itu? Dapat 5 Kang. 5 juta ya? Kalau sekarang sudah 10 Kang. Ayo buruan teman-teman untuk ikut pemuda pelopor. Setiap tahunnya. Kemarin sudah ini sayangnya. Iya. Kemarin sudah tahun 2025 ini sudah Seleksi ya? seleksi untuk kabupaten. Seleksi provinsinya biasanya setelah lebaran. Setelah lebaran. Bulan Bagus-bagus gak kemarin tuh? Wah keren-keren. Keren-keren Terus tahun sebelumnya ternyata ada anaknya Kang Priyo. Juara 2 ngeri kerong. Entah itu prestasinya apa itu ya. Iya. No comment. Iya. Oke, kita kembali ke Kang Agung. Berarti dasar yang kenapa akhirnya sebagai pemuda pelopor juara 2 tingkat provinsi dari bidang pendidikan itu ya karena perjuangannya mengabdi ya untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak baik itu perpustakaan keliling, membudayakan literasi buat anak-anak, termasuk memberikan les tanpa bayar dan bayarnya pakai sampah ya. Ini 2 gebrakan yang luar biasa ya. Ditambah lagi dengan akhirnya memberikan wadah anak-anak untuk berani tampil, berani pentas itu yang akhirnya menimbulkan rasa percaya diri yang luar biasa. Dan juga diberi apresiasi Kang. Diberi apresiasi itu yang penting. Iya kan, wah luar biasa kalian. Jadi akhirnya itu yang memotivasi mereka. Dan uniknya adalah keluarganya dan masyarakat sekitar juga membantu Kang. Itu kan. Jadi akhirnya saling bekerja sama ya. Iya Kang. Demi anaknya masing-masing ya. Karena ya maaf nih Kang Agung untuk memberikan kesempatan anak kita ke wadah-wadah talent itu kan butuh biaya-biaya besar gitu. Hanya orang-orang yang mungkin menengah ke atas yang mampu untuk mengkursuskan anaknya ke talent-talent khusus itu. Tapi dengan adanya program seperti ini kan terwadahi semua. Tanpa harus biaya tapi ada kesempatan untuk betul-betul tampil gitu ya. Dan akhirnya ini sangat bermanfaat buat masyarakat di sekitar ya. Akhirnya banyak apresiasi dong di masyarakat ya. Iya, dan alhamdulillah sampai kemana-mana ya. Sampai kemana-mana. Sampai kemana-mananya ini seperti apa? Karena saya dengar langsung dikirim ke Sumba, sampai juga ke Hitam Putih, sampai juga ikut main film si Bolang ya. Akhirnya jadi artis ibu kota. Bagaimana cerita kelanjutannya? Kita bahas. Ya, itu ada di program apa namanya? Dunia Imajinasi. Iya nanti. Ya, nanti ada segmen kedua ini namanya program Imajinasi yang sudah dikampanyekan oleh Kang Agung Ridwan. Seperti apa detailnya? Kita tunggu saja. Jarene Kang